Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini sangat seru sekali. Kenapa? Karena sebagai seorang operator di dunia networking atau jaringan yang sering sekali mengoprek OpenWRT, Mikrotik, NAS, kemudian home server, dan yang lain-lain, saya itu selalu kebingungan untuk menentukan board apa yang mau saya pakai. Hari ini kita kedatangan sebuah board yang paling revolusioner yang pernah diciptakan umat manusia. Aku terlalu lebay terasa. Tapi encen bener coy. Ini benar-benar menjawab semua kebutuhan home server kita. Dia bisa jadi apapun yang kita mau. Dia adalah Zimaboard. Zimaboard adalah mini PC yang dirancang khusus untuk server. Dia bisa menjelma menjadi apapun, Windows, Linux, OpenWRT, Mikrotik, PFSense, atau Anda mau semuanya. Tinggal install di Proxmox. Ada 3 varian Zimaboard, 232, 432, dan juga 832. Yang saya punya ini 832. Punya 8GB RAM dan juga storage internal 32GB. Prosesornya quad-core Intel Celeron N4350 yang suhunya dijaga oleh casing sekaligus heatsink yang bentuknya keren banget ini coy. Zimaboard seperti sebuah motherboard mini yang super lengkap. Punya 2 buah gigabit port Ethernet, 2 buah USB 3.0, 1 buah PCI Express 2.0x4, punya 2 buah SATA yang rate datanya sampai 6 gigabit per second, dan punya sebuah mini DisplayPort. Dayanya cuman 12 volt 3 ampere. Biyuh, lengkap coy. Mau bikin OpenWRT kasih WLAN card atau modul LTE, atau mau bikin Mikrotik kasih SFP. Apa kue pengen gawe hosting sendiri yo gas entok coy. Oke, sekarang kita akan coba si Zimaboard ini dan kita akan nyalakan seperti apa sih dalamnya dan seperti apa dia bekerja. Kalau kita tampilkan di mini DisplayPort maka akan muncul Linux Debian. Tapi kalau kita akses dari sisi server, Zimaboard ini akan menyala dengan sistem operasi Kasa OS. Jadi sangat-sangat enak sekali. Langsung saja kita akan nyalakan, kita colokkan, dan kita akan coba lihat topologinya seperti apa. Untuk menyalakan Zimaboard ini kita gaskan. Oke, sekarang Zimaboardnya sudah saya nyalakan ya dengan Ethernet atau kabelan. Ini masuk ke router ISP dan ini sudah menyala adapternya. Hanya seperti ini toh. Sesimpel itu. Di ETH1 ya. ETH1 itu letaknya yang di samping mini DisplayPort. Oke, saya akan taruh sini untuk Zimaboardnya. Dan topologinya seperti ini. Ini Zimaboardnya nancep ke router ISP dan PC-nya nancep ke router ISP lewat LAN ya. Dan ini saya sudah tersambung ke internet juga. Nggak harus ada internetnya juga bisa aslinya, karena ini bekerjanya secara lokal. Nah, untuk menemukan Zimaboard, di dalam Zimaboard kan sudah terinstall sistem operasi Linux Debian yang dia itu sudah terinstall Kasa OS. Jadi kita bisa langsung panggil Kasa OS-nya dengan cara mengetikkan kasa os.local seperti ini. Kalau kita enter, maka dia akan terbuka seperti ini langsung ya. Atau kalau misalkan ini nggak ketemu begitu ya, kita bisa akses router kita. Ini kita hapus ya. Kita bisa akses router kita yang ini. Kemudian kita cari manual dengan cara mengecek DHCP lisisnya atau DHCP servernya. Tinggal ke 192.168.100.1. Ini sesuai dengan IP dari router ISP-nya ya. Dan kita login, kita cek di DHCP information. Nah, di sini ada Kasa OS. Nah, Kasa OS ini adalah Zimaboard-nya. Dan ini mendapatkan IP 100.4. Jadi kita tinggal akses saja 192.168.100.4. Kita enter seperti ini dan akan terbuka Kasa OS-nya. Oke, kita tinggal go. Nah, di sini kita disuruh mengisikan username. Di sini saya isi Nanang MRK. Passwordnya Nanang MRK biasa. Ini terserah jenengan semuanya, kita create. All things done. Oke. Sekarang sudah selesai dan ini adalah sistem operasi Kasa OS-nya. Kasa OS ini sebenarnya Linux, tapi dia mirip banget seperti sistem operasi NAS-NAS pabrikan yang pernah saya pegang ya. Dan ini benar-benar ringan sekali. Membuka App Store begitu kan. Terus dia punya file, jadi kita bisa nyimpen filenya. Dan ini bisa share seperti NAS pada umumnya. Jadi kita tinggal atur sharingnya di sini seperti ini. Kita share, oke. Kita start. Ini file mana saja yang mau Anda share begitu kan? Ini saya akan start, submit, oke. Nah, dia akan nge-share folder yang ada di dalam Kasa OS ini. Ada folder data, dokumen, download, galeri, dan juga media. Akan bisa diakses siapapun yang berada di router ini. Oke, jadi siapapun yang terkoneksi ke dalam router ini, dia akan bisa mengakses data di Zimaboard-nya dengan
SMB atau Samba server. Jadi nanti di sini itu akan ada networknya. Kalau misalkan tidak terbaca ya, tinggal di slash terbalik di sini di network. Lalu tuliskan IP address dari Casa OS-nya itu 192.168.100.4. Kita enter. Nah, maka akan muncul direktorinya, media. Dan ini juga bisa diakses oleh handphone kita. Jadi saya akan contohkan. Jadi HP saya akan saya hubungkan ke WiFi rumah saya, ke router yang tertancap oleh Zimaboard ini. Dan sekarang kita akan akses Zimaboardnya, Chrome, IP-nya tadi berapa? 192.168.100.4. Seperti ini, kita enter dan akan terbuka. Nanang MRK, kita tinggal masuk saja. Password yang sudah kita setting tadi yaitu Nanang MRK. MRK seperti ini, login dan beres. Misalkan di sini saya akan menaruh sebuah file ya. Misalkan saya akan menaruh sebuah file di folder galeri begitu ya. Kita akan coba copy video ini ke Casa OS-nya, kita drop saja di sini. Nanti dia tercopy, bisa melalui SMB juga, jadi terserah mau lewat network atau lewat ini browsernya juga bisa. Nah, ini ada di folder galeri. Sekarang saya akan buka di file di HP saya. Kemudian di folder galeri, maka akan ada video behind the scene yang sudah saya taruh dari PC saya ini. Dan saya bisa akses juga, tidak ada nge-lag sama sekali. Jadi tidak ada delay sama sekali. Ini tergantung koneksi dari HP ke router. Dan ini bekerja secara lokal. Tidak ada internet pun juga bisa. Kita download di sini juga bisa. Dia akan mendownload, akan tersimpan di HP kita. Dan sangat cepat sekali. Kemudian di Casa OS ini fiturnya juga banyak sekali teman-teman. Jadi kita bisa ada App Store di sini. Kita bisa custom sesuai dengan keinginan kita. Ini bekerja secara Docker. Jadi semua ini adalah paket-paket Docker yang dikumpulkan oleh Casa. Kemudian kita bisa langsung instalasi dalam sistem operasinya. Dan itu banyak sekali. Ada Nextcloud, ada Unify Controller. Jadi kalau misalkan teman-teman mau Unify Controller karena mahal, kita bisa ganti dengan Casa OS yang kita install di Zimaboard ini. Ini DNS server ya, ada Plex juga, ada MBY juga, banyak sekali. Ini kalau dijalankan sangat ringan sekali karena dia tidak sistem operasi. Artinya dia hanya software saja, tidak ada kernelnya, jadi dia ngeloadnya sangat cepat sekali. Dan kita juga bisa customize Dockernya. Kalau misalkan Anda tidak ada paket yang Anda inginkan di dalam sini, kita bisa custom install di sini dengan Docker Compose yang Anda bisa custom sesuai dengan keinginan. Dan di sini cukup lengkap. Di sini ada account, terus kemudian ada setting. Ini kita bisa menyeting apapun yang kita inginkan. Ada auto mount USB drive, kemudian ada web UI port, dan di sini ada terminal dan juga log yang bisa kita pantau terminalnya. Kalau kita mau login, dia akan langsung login ke Linux Debian-nya. Username-nya Casa OS, kemudian passwordnya Casa OS sama. Kita connect, maka dia akan tersambung ke terminal Linux-nya. Misalkan kita sudo mau enggak dia? Debian ini menerima sudo enggak? Oh salah. Casa OS. Nah, dia akan masuk ke root-nya ya. Dan kita coba sudo apt update, misalkan enter. Nah, dia akan memperbarui repository Linux-nya. Nah, di sini juga ada storage-nya terbaca. Di sini total storage-nya 27 GB yang masih tersisa yang bisa kita pakai begitu ya untuk penyimpanan. Dan kita bisa extend lagi sebenarnya dengan SATA atau dengan PCI Express. Nah, ini saya mau memperbesar storage-nya. Kebetulan saya punya sebuah SSD NVMe. Ini kapasitas storage-nya adalah 128 GB. Saya akan tancapkan ke Zimaboard melalui PCI Express-nya ya. Kebetulan saya sudah membeli sebuah adaptor. Ini adalah adaptor M2 NVMe to PCIe. Jadi saya akan buka seperti ini konektornya. Ini harganya murah, paling cuma kayaknya 100.000 berapa gitu, lupa saya ya. Jadi saya akan tancapkan SSD M2 NVMe-nya ke sini. Oke, saya kencangkan supaya dia tidak bergerak-gerak ya. Di sini ada bautnya. Oke, saya akan pasangkan ke PCIe-nya. Saya matikan dulu adapternya. Tidak ada tombol on off, modelnya langsung copot saja. Oke, ini sudah dan saya nyalakan. Oke, nyala, kedip-kedip dia NVMe-nya. Terbaca di Casa OS-nya. Kita coba tunggu dia booting dulu ya. Bootingnya cepet kok. Nah, ini SSD-nya sudah menyala, ada indikator warna hijau di sini. Oke, dan kita refresh halaman Casa OS-nya dan di sini ada terbaca found a new drive. Dia membaca ada sebuah storage baru sebesar 128 GB ya kapasitasnya. Dan kita tinggal klik di storage manager coba. Nah, ini ada drive, ini drive MMC-nya atau internal storage-nya, cuman 32 GB kan. Ini drive-nya. Untuk memasukkannya kita tinggal create a storage. Nah,
Di sini akan muncul storage 1 atau apa kita bisa namai, misalkan SSD. Nah, choose drive, ini adalah drive-nya. Kita format and create atau bisa create juga bisa. Nah, di sini sudah terformat, terbaca SSD-nya, SSD ini. Nah, kalau misalkan kita buka file, di sini akan muncul SSD ya, termounting. Kita bisa taruh file di sini. Atau kalau misalkan kita mau menjadikan SSD-nya juga sebagai sistem penyimpanan internal, bisa. Caranya tinggal kita ke storage manager. Nah, ini kan masih 2 nih. Kita tinggal merge storage. Oke. Merge storage kita gabungkan. Mau kita gabungkan dengan apa sistem operasinya? Dengan SSD ini misalkan. Kita klik, kita submit. Oke, dan dia sudah termerge. Dia punya sistem penyimpanan sebesar 143 GB. Dia sudah bergabung SSD-nya ke sistem operasi CasaOS-nya. Sekarang kita akan coba install salah satu fitur lah ya, atau tools yang ada di CasaOS ini di App Store. Kita coba install apa ini? Install MB saja ya. MB ini kita install seperti ini. MB server ini adalah semacam media server. Jadi kita bisa menaruh film, menaruh video, atau menaruh apapun yang kita bisa akses secara lokal. Jadi siapapun bisa nonton film kita, bisa nonton TV show, bisa nonton apa, banyak lah. Nah, ini sudah terinstall MB-nya. Kita coba klik. Oke, preparing for launch. Kita tunggu ya. Nah, kalau misalkan lama seperti ini preparing for launch, ini di close saja. Harusnya dia tidak selama itu, tapi mungkin ngebug. Nah, ini terbuka. Sekarang PR-nya begini. Kita tahu bahwa CasaOS sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita bisa menyimpan data, mengambil data semau-mau kita. Tetapi itu hanya bekerja di server lokal kita. Kalau misalkan kita keluar pakai kuota data, nggak tersambung ke WiFi yang ada di rumah, di mana Zima board-nya tertancap, maka kita tidak akan bisa mengakses server kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengakses Zima board ini dan CasaOS-nya dari manapun kita berada? Saya akan gambarkan dulu topologinya. Oke, sekarang saya sudah gambarkan kurang lebih topologinya kayak gini lah ya. PC saya dan Zima board-nya, ini dia routernya. Jadi ini bekerja secara lokal. Kalau misalkan dia tidak tersambung dengan router ini, ya ada HP dengan data ya, ini misalkan mengakses CasaOS, casa.local atau IP address-nya Zima board ini, maka dia tidak akan bisa terkoneksi karena dia tidak tersambung ke jaringan ini, meskipun sama-sama tersambung ke internet nih. Coba aja kalian akses 192.168.100.4, nanti Anda tidak akan muncul itu. Karena Zima board ini terinstall secara lokal ya, menggunakan router kita, dan router kita itu menggunakan IP private. Bagaimana pertanyaannya, misalkan saya keluar rumah begitu kan, kita bisa memanfaatkan sebuah layanan tercanggih abad ini juga yang bernama Cloudflare ya teman-teman. Di Cloudflare ini nanti kita bisa buat semacam tunnel atau jalan atau VPN lah ya, jalan ke Zima board kita. Jadi kita akan menginstal Cloudflare tunnel di dalam Zima board kita. Otomatis Cloudflare akan bisa mengakses Zima board kita. Logikanya seperti itu. Nah, kemudian si Cloudflare ini punya fitur untuk routing atau istilahnya itu pointing ke domain, Jadi kita bisa memindahkan data melalui Cloudflare ini. Sebenarnya ada layanan lain sih, banyak, seperti WireGuard atau Zero Tier yang free ya. Tetapi kelemahannya adalah yang bisa mengakses server kita adalah orang yang kita berikan akses. Kalau dengan cara seperti ini, siapapun bisa mengakses. Jadi sistem hosting itu seperti ini. Jadi ini nanti Zima board ini akan menjadi hosting. Kalau Anda install hosting di sini, phpMyAdmin, terus kemudian Nginx, Anda akan bisa mengonlinekan hosting lokal itu ke nanang.mrk.id. Jadi Anda tidak perlu membeli hosting, Anda punya hosting sendiri. Sekarang kita akan coba. Untuk pertama-tama kita harus mencari domain dulu untuk kita pointingan ke Cloudflare. Domain ini jangan pelit-pelit, Anda beli saja supaya Anda punya pengalaman dengan dunia perdomainan. Kita akan buka saya biasanya beli di rumah web ini karena harganya jauh lebih murah. Biasanya ada pakainya Ghoster dan yang lain. Kenapa saya pakai rumah web? Karena ya simple, mbaknya cantik ini loh. Simple cici cantik ini. Dan ini kebetulan lagi ada promo. Desember itu pasti promonya banyak. Kita coba cari domain. Oke, di sini domain. Misalkan kita mau domainnya apa? Nanang MRK misalkan. Nanang MRK, enter. Oke, dia sudah mencarikan website untuk kita dan ini dia yang disediakan domain-domain yang ready di rumah web ini. Ada nanangmrk.id dan harganya variatif ya. Ada nanangmrk.com, ini sudah tidak bisa karena saya sudah memiliki domainnya. Saya sarankan jangan pakai ekstensi-ekstensi semacam ini. Ini terlalu terkenal dan terlalu mahal. Lihat harganya 175.000. Ini nggak worth it.
Yo kalau Anda mau niat pengen bikin hosting ya di Zimaboard ini ya bisa saja beli ekstensi.com atau .id sesuai dengan keinginan. Anda bisa menggunakan ekstensi rencek yang harganya murah seperti apa? Exit sekarang sudah mahal so. Ekstensi rencek. Nah ini nanangmrk.my.id. Lihat harganya 2.500 per tahun. Dan ini harganya cuma 12.000 di tahun berikutnya. Ini murah sekali ini 2.500. Kita tinggal daftar saja coy. Lanjutkan. Ini kita disuruh memilih layanan hosting. Kita beli domain saja karena kita nggak perlu hosting. Hostingnya Zimaboard ini. Beli saja. Kemudian mailbox ini apa ini? Lanjutkan aja coba. Lanjut aja ya coba ya. Kita tinggal login atau bisa daftar kalau misalkan belum punya akun rumah web ya. Ini saya login dulu. Nah, setelah login akan muncul seperti ini. Kita tinggal pilih metode pembayarannya. Apakah Anda membutuhkan faktur pajak? Tidak butuh. Harganya 14.000 saja kawanku. Tahun misalkan saya menyatakan telah menyetujui, kita check out. Mohon tunggu sebentar. Setelah itu kita akan didirect ke halaman paymentnya dan akan muncul halaman paymentnya. Kita tinggal kris QR. Nah kita tinggal scan ini, tolong scan ke lur. Maka setelah terbayar maka akan muncul pembayaran berhasil seperti itu, real time. Dan kita akan dibawa ke halaman client zone-nya rumah web. Jadi kita tunggu dulu. Nah, ini statusnya masih pending, kita tunggu aja karena memang semua layanan pasti seperti ini. Oke, kita refresh dan sudah aktif atau sudah up ya. Sekarang kita tinggal manage. Ini akan muncul domain Anda masih dalam pending verifikasi email. Nah, ini adalah verifikasi emailnya. Kita tinggal klik aja. Oke, kita disuruh memasukkan ID KTP karena ini untuk keperluan WHOIS. Jadi kalau misalkan nanangmrk.my.id terus di WHOIS, maka akan ketemu saya dengan KTP itu begitu. Saya masukkan dulu KTP-nya. Oke, data has been verified. Nanti domain kita sudah up dan bisa digunakan. Kita coba refresh saja. Seret. Nah, tanda kuning-kuningnya sudah hilang. Sekarang ya, sesuai dengan topologi tadi, oke, kita akan mengolenkan domain ini atau pointingkan domain ini ke Cloudflare. Oke, kita buka Cloudflare. Enter. Oke, ini dia halaman Cloudflare-nya. Kalau misalkan Anda belum punya akun bisa sign up. Kalau sudah punya akun bisa login. Saya login karena saya sudah punya akun Cloudflare-nya. Ya, halaman depannya seperti ini. Ada website, discover, dan yang lain-lain. Oke, kita akan pointingkan dulu. Kita akan masukkan domain kita. Mana domainnya? Ini, nanangmrk.my.id ini. Ya, kita copy. Kita akan paste site ini. Klik di website. Oke, kita bisa get started atau bisa add site. Ya, di sini. Oke, tinggal masukkan enter your domain, masukkan domainmu coy. Kita paste, kita continue. nanangmrk.my.id. Oke, dan di sini ada layanan berbayarnya Cloudflare, tetapi kita bisa gunakan layanan yang free alias gratis. Kita continue. Oke, dia akan men-scanning existing DNS record. Opo iki ra arti saged dilakoni wae lho. Oke, kita disuruh memasukkan DNS record, langsung continue wae. Oke, mari posting langsung confirm. Setelah di-confirm akan muncul rule seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita harus mengcopy pastekan dua name server ini ke domain kita. Ya. Jadi kita copy dulu yang pertama, ini cloudflare.com, kita copy. Kita pergi ke client zone rumah webnya, kemudian kita ke name server setting. Nah, kita hapus semuanya. Bos, kita copy pastekan, kita paste yang satu, copy, kita paste di sini coy. Ceng name server telah diperbarui. Kita bisa oke, kita bisa klik di Cloudflare-nya dan kita bisa klik continue. Start it, kita automatic HTTPS rewrite. Save saja, always use HTTPS, jangan diaktifkan for your visitor HTTP. Kita save saja lah dan beres. Sekarang Cloudflare akan memverify domain kita ini ya, karena kita sudah memasukkan name server Cloudflare-nya tadi dua ini, maka dia akan memverify. Kita bisa cek name server now. Cloudflare is now checking the name server for nanangmrk.id. Please wait few hours for an update. Jadi kita disuruh menunggu. Prosesnya normalnya 1 kali 24 jam normalnya, tetapi biasanya nggak sampai 10 menit itu dia sudah bisa up ya. Kita tunggu-tunggu aja, refresh aja. Statusnya bisa cek di website ini, kita back. Nah, di website ini ada pending name server update. Kalau sudah selesai prosesnya maka dia statusnya akan aktif. Kita tunggu sampai selesai dulu. Ya oke, ini dia sudah great news. Cloudflare is now protecting your site. Jadi ini sudah selesai proses overview oleh Cloudflare-nya. Sekarang kita akan membuat tunnelnya. Tunnelnya ini namanya di Cloudflare, fiturnya itu namanya Zero Trust. Terletak di akses ini, silahkan diklik saja akses. Dan di sini akan ada yang namanya Launch Zero Trust. Zero Trust ini kita bisa klik, kita masukkan email kita, bawa lagi
Team name, misalkan MRK, Nanang, si aja ngasal. Nah, di sini fitur Zero Trust ini adalah fitur free sebenarnya. Tetapi di dalam Cloudflare kita itu harus mendaftarkan payment. Namun paymentnya tidak akan berkurang ya, karena ini free ya proses. Nah, di sini kita harus memasukkan payment. Nah, add payment methodnya jika Cloudflare itu dia hanya dua. Yang pertama menggunakan credit card, yang kedua kita bisa menggunakan PayPal. Jadi kalau teman-teman nggak punya credit card, silakan bikin akun PayPal. Nah, di sini kebetulan saya punya credit card karena saya pakai Sorry Bang Jago. Oke, sekarang kalau sudah memasukkan pembayaran, kita akan dibawa ke halaman Zero Trust-nya. Dashboard Zero Trust-nya seperti ini. Dan seperti rencana awal kita akan membuat tunnel yang akan menghubungkan ke Zima board-nya. Caranya diakses, kemudian tunnel ini. Kemudian kita create a tunnels ya. Kita create a tunnel. Kita kasih nama tunnelnya sesuai dengan keinginan kita. Casa OS MRK misalkan ya. Setelah itu kita save tunnel, maka kita akan dibuatkan kode token, digeneratkan secara otomatis. Lah tokennya ini setelah kata install ini angka-angka acak, huruf-huruf random ini. Dan ini bisa kita pasang di semua sistem operasi yang ada di dunia ini ya. Sekarang saya akan memasang Cloudflare tunnelnya di Casa OS. Lah ini kan tidak ada di App Store Cloudflare tunnelnya. Kita harus custom install atau install dari luar. Nah kebetulan saya sudah ada filenya, JavaScript-nya bisa teman-teman download di github.com/nanangmrk. N-nya gede, M-nya gede ya. Anda akan ketemu GitHub-nya manusia ini. Silahkan buka di repository saya. Kemudian cari yang Cloudflare Tunnel Docker lah. Cloudflare Tunnel Docker ini bisa kita operasikan di Casa OS karena Casa OS bekerja dengan sistem Docker. Nah, ini ada Cloudflare Tunnel.json. Kita klik saja. Oke. Nah, ini ada source code-nya. Ini hiraukan saja source code-nya, langsung download aja. Kita download. Setelah terdownload ya, maka dia akan terdownload di folder download kita. Nah, ini kebetulan saya sudah ada ya, jadi ini tak hapus biar tidak bingung. Nah, ini filenya. Oke, setelah itu kita akan masukkan ke Casa OS-nya ya. Caranya kita ke App Store, kemudian kita custom install, pilih import ini, klik, kemudian pilih yang app file. Nah ini kita bisa drag and drop atau bisa klik saja. Nah ini arahkan ke file yang sudah kita download dari GitHub-nya tadi. Kita open, submit, oke saja. Nah ini akan terisi secara otomatis Dockernya. Nah kita tinggal namai saja nih. App namanya apa? Misalkan Cloudflare Casa OS. Misalkan seperti ini. Web UI-nya kosongkan, path-nya kosongkan. Terus lah ini kita harus isi tokennya. Ini kan your token kan. Lah ini kita isi token yang kita dapatkan dari Cloudflare-nya. Nah ini kita copy paste. Ini konektornya masih kosong ya, teman-teman bisa lihat ini konektornya masih kosong. Kita tulis di notepad, kita paste. Nah kita ambil yang tokennya aja setelah kata install ini. Terus ini kita ambil tokennya saja, kita copy. Oke, Casa OS kita paste di sini. Nah sudah terpaste tokennya, kita langsung install saja. Start installation lah, kita tunggu sampai dia menginstal. Ini sebentar sekali prosesnya, sangat sebentar. Lihat tuh, sekarang sudah komplit. Lah kalau jenengan klik, nah ini akan didirect ke halaman yang tidak ada isinya apa-apa karena ini isinya Cloudflare Tunnel aja. Setelah itu buka di Cloudflare-nya, maka akan muncul konektor ID dan statusnya connect. Kita next. Di sini kita bisa mengisikan domain yang mau kita pointingkan. Kita klik. Nah, ini sudah ada nanangmrk.my.id. Kita klik saja. Lalu subdomainnya, kalau misalkan jenengan mau kasih subdomain di depannya, misalkan casa.nanangmrk.myid atau zimaboard.nanangmrk.myid bisa diisi di sini. Kalau misal nggak mau ada subdomainnya, bisa kosongkan saja, pilih saja yang ini. Oke, select type-nya, pilih HTTP ya, karena ini Casa OS-nya terbuka dengan HTTP. Lihat, not secure. Ini berarti dia HTTP. URL-nya adalah IP address dari Zimaboard-nya ya, atau Casa OS-nya itu 100.4. Kita isi 192.168.100.4. Ini kita save tunnel. Nah, oke, sekarang sudah terbuka. nanangmrk.myid statusnya hold. Kita coba buka, klik. Nah, ini nanangmrk.my.id, kita klik bisa deh. Oh, tidak bisa terdirect secara otomatis. Kita copy saja. Kita coba pastekan di sini. Kalau berhasil dia akan membuka Casa OS. Terbuka Casa OS-nya. Oke, kita coba buktikan pakai HP. Ini saya pakai kuota data ya. Ini data seluler. Kalau kita buka IP 192.168.100.4,
maka dia tidak akan bisa terbuka. Sampai kapanpun tidak akan bisa terbuka. Tapi kalau saya coba akses nanangmrk.my.id, kita enter, maka dia akan terbuka Kasa OS-nya, teman-teman. Coba lihat. Dan kita bisa buka normal kayak di lokal gitu. Kita coba buka file ya. Kita coba di galeri, coba putar. Ini saya menggunakan data dan bisa terputar dengan baik secepat ini. Tanpa delay, kayak nonton video YouTube biasa aja. Ini sangat tergantung dengan kecepatan internet Anda di HP dan kecepatan internet yang diterima oleh Zima board-nya. Nah, sekarang saya akan coba upload file begini ya. Saya akan coba upload file. Saya akan upload file ini, stiker ini. Dia akan mengupload. Lihat kecepatannya. Sangat cepat sekali. Normal seperti ngupload biasa di internet, kayak ngupload drive, ngupload apa. Kita itu punya Google Drive pribadi, punya iCloud pribadi. Sukses. Oke, mantap. Dan ini nanti akan terbuka di sini, teman-teman. Jadi Kasa OS kalau kita buka file, kemudian galeri. Nah, di sini akan ada stiker besar ini yang baru saja kita upload tadi. Dan ini kita bisa buka pastinya di sini. Sebenarnya kalau kalian akses nanangmrk.com, website saya itu saya mengonlinekannya dengan cara-cara yang seperti ini, teman-teman. Jadi dia itu lokal seperti ini, tapi alatnya masih belum Zima board. Sepertinya saya akan menggunakan Zima board ini menjadi hosting gitu. Kalau enggak ya menggantikan Mikrotik di rumah saya. Ini benar-benar luar biasa, sangat-sangat worth to buy. Dan Anda kalau ingin membeli Zima board ini, nanti saya sediakan link pembeliannya di deskripsi di bawah. Dan link-link yang tadi Anda butuhkan juga ada di deskripsi di bawah. Sekian dari saya, mungkin itu saja. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Atau kalau misalkan Anda pengen punya pertanyaan tentang Zima board, silahkan kunjungi zimaboard.com. Sudah lengkap banget keterangan-keterangan dari Zima board dan juga banyak sekali tutorial tentang Zima board ini. Ya itu, kita jumpa next time dengan eksperimen dengan Zima board kita yang lain. Saya Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.